warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu kembali dengan pelajaran yaitu mekanika teknik, khususnya di kompetensi keahlian bisnis, konstruksi, dan properti. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan yaitu tentang materi tegangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan sebagai berikut. Baiklah, sekarang kita akan membahas itu mata pelajaran mekanika teknik, khususnya untuk belajar untuk konstruksi kompetensi keahlian bisnis, konstruksi, dan properti. Yaitu di sini akan kita bahas materi tentang tegangan. Di sini pengertian tegangan, bahwa tegangan secara umum adalah gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampang. Karena tegangan terjadi akibat gaya luar, maka jenis tegangan pun tergantung pada jenis gaya luar yang bekerja. Lambang yang sering dipakai untuk tegangan atau simbol tegangan adalah sigma dan tau. Sedangkan satuan tegangan yang sering dipakai antara lain kilogram per cm persegi, kilogram per milimeter persegi, atau bahkan newton per meter persegi, dan lain-lain. Kemudian ilmu yang pelajari tegangan-tegangan bahan disebut dengan ilmu kekuatan. Berikutnya macam-macam tegangan. Di sini ada A, tegangan tarik, kemudian B, tegangan tekan atau tegangan desak, C, tegangan geser, D, tegangan lentur atau tegangan lengkung, E adalah tegangan butir, kemudian tegangan tumpu, dan tegangan kombinasi. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tegangan tarik. Di sini adalah tegangan tarik adalah tegangan yang terjadi akibat gaya tarik. Misalnya tegangan tarik ini dapat dihitung yaitu dengan rumus sigma T sama dengan P per F. Dengan penjelasan sigma T adalah tegangan tarik, kemudian P-nya adalah gaya tarik, ya, kemudian F-nya adalah luas penampang. Sebagai contoh soal yang pertama di sini adalah sebuah batang mendapat gaya tarik P 9.600 kg. Batang berpenampang persegi panjang dengan lebar B yaitu 8 cm dan tingginya atau H 12 cm. Pertanyaannya, tentukan besarnya tegangan tarik yang terjadi. Di sini batangnya, ini B-nya adalah tadi 9.600, kemudian ini penampangnya berbentuk persegi panjang dengan lebarnya 8 dan tingginya 12 cm. Maka untuk penyelesaiannya kita masukkan dalam rumus sigma T sama dengan P per F. Ya, P-nya 9.600, kemudian F-nya adalah B kali H karena berpenampang persegi panjang 8 kali 12 sehingga tegangan tarik yang terjadi 9.600 kg dibagi 96 sehingga temunya adalah 100 kg per cm persegi. Apabila penampang batang bulat atau lingkaran, maka luas penampang F-nya dihitung dengan rumus luas lingkaran, yaitu F sama dengan 1/4 VD kuadrat atau VR kuadrat. Sedangkan apabila penampangnya persegi, maka dicari dengan rumus luas persegi, yaitu S kuadrat atau sisi kali sisi. Yang berikutnya adalah tegangan tekan. Tegangan tekan atau tegangan desak adalah tegangan yang terjadi akibat gaya tekan atau gaya desak. Misalnya tegangan tekan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus itu sigma D sama dengan P per F dengan keterangan sigma D-nya adalah tegangan tekan, kemudian P-nya adalah gaya tekan atau gaya desak, F-nya luas penampang. Kemudian pada bidang konstruksi, tegangan tekan terjadi antara lain pada tiang atau kolom, kemudian yang kedua pada fondasi bangunan, dan yang ketiga pada batang tekan, khususnya pada kuda-kuda atau rangka jembatan. Di sini untuk contoh soal, diketahui sebuah batang tekan berpenampang persegi, ini ya, mendapat gaya P atau gaya tekan P 10.000 kg. Kemudian sisi daripada penampangnya adalah 10 cm. Ditanya tegangan tekan yang terjadi. Kita masukkan ke dalam rumus sigma D sama dengan P per F. Maka di
Sini 10.000 dibagi 10 kali 10. Sehingga sama dengan 100 kg per cm persegi. Yang ketiga atau yang ketiga adalah tekan geser. Tekan geser adalah tegangan yang timbul akibat gaya geser atau gaya lintang. Ciri daripada gaya geser atau gaya lintang adalah melintang batang atau tegak lurus batang. Sedangkan terhadap penampang gaya gesernya adalah sejajar penampang. Akibat gaya lintang pada batang terjadi pergeseran penampang. Besarnya tegangan geser yang timbul dapat dihitung dengan rumus yaitu tau sama dengan P per F, di mana tau-nya adalah tegangan geser, P-nya adalah gaya geser atau gaya lintang, sedangkan F-nya adalah luas penampang geser. Tegangan geser ini biasanya atau antara lain terjadi pada sambungan baja menggunakan paku keling, sambungan plat baja menggunakan paku keling. Karena itu contoh pada kesempatan ini adalah contoh sambungan baja menggunakan paku keling. Diketahui sambungan paku keling mendapatkan gaya P 31.400 kg. Kemudian diameter paku kelingnya adalah D 20 mm. Di sini ditanyakan tegangan geser yang timbul. Maka kita masukkan rumus tau sama dengan P per F, ya. Dengan P-nya adalah 31.400 kg, kemudian dibagi ini seperempat pi d kuadrat karena berpenampang pakunya adalah berpenampang lingkaran, sehingga seperempat kali V-nya 3,14 dikalikan 20 kuadrat, sehingga setelah dihitung ketemunya 100 kg per milimeter persegi. Yang keempat adalah tegangan lentur atau tegangan lengkung. Tegangan lentur atau tegangan lengkung adalah tegangan yang timbul akibat momen lentur atau momen lengkung. Dalam hal ini, momen yang diperhitungkan biasanya adalah momen yang terbesar atau momen maksimum. Tegangan lentur pada konstruksi antara lain terjadi pada konstruksi balok lantai, kemudian balok jembatan, balok konsol, dan lain-lain. Besarnya tegangan lentur atau tegangan lengkung dihitung dengan rumus sigma L sama dengan ML per WL. Di mana sigma L adalah tegangan lentur atau tegangan lengkungnya, ML adalah momen lentur yang maksimum, WL-nya adalah momen tahanan linier. Untuk momen tahanan linier ini ada rumus khusus, yaitu tergantung pada penampangnya. Sini rumus-rumus momen tahanan linear penampang atau PL-nya. Yang nomor 1, apabila penampangnya persegi panjang, maka momen tahanannya adalah WL sama dengan 1/6 BH kuadrat, di mana B ini adalah lebar batang, sedangkan H-nya adalah tinggi batang. Kemudian yang kedua, apabila penampangnya lingkaran atau bulat, maka rumus momen tahanannya adalah WL sama dengan 1/10 D pangkat 3 atau 0,1 D pangkat 3, di mana D adalah diameter batangnya. Dan yang ketiga, apabila penampangnya pipa atau cincin, maka momen tahanannya atau rumus momen tahanannya adalah WL sama dengan 1/10 dikalikan dalam kurung D besar pangkat 3 dikurangi D kecil pangkat 3. Di mana D besar ini adalah ukuran diameter luar, sedangkan D kecilnya adalah ukuran diameter lubang atau bagian tengah lubang. Sebagai contoh soal kita bahas yaitu mengenai mencari tegangan lengkung yang terjadi pada konsol atau balok konsol. Jadi diketahui balok konsol mendapatkan gaya P 200 kg, kemudian panjang konsolnya L-nya adalah 200 cm, kemudian B-nya 15 cm dan H-nya 15 cm. Di sini ditanya tegangan lentur maksimum yang terjadi pada balok tersebut. Pertama-tama kita menghitung dulu momen maksimum, di mana momen maksimum pada kasus ini terjadi di titik A atau MA. Sehingga momen lengkung atau momen lentur maksimumnya adalah MA, yaitu sama dengan P kali L, sama dengan 200 kali 200 hingga 40.000
kg cm. Kemudian momen tahanan atau WL-nya ini 1/6 BH kuadrat karena penampangnya persegi panjang, hingga 1/6 kali 15 kali 15 kuadrat sehingga ketemunya 562,5 cm pangkat 3. Dengan tegangan lentur atau sigma L-nya ml per WL 40.000 dibagi 562,5 sehingga ketemunya 71 kg per cm persegi. Yang berikutnya tegangan puntir. Tegangan puntir adalah tegangan yang terjadi akibat momen puntir. Besarnya tegangan puntir dapat dihitung yaitu dengan rumus tau P sama dengan MP per WP. Dengan penjelasan, tau P adalah tegangan puntir, MP-nya adalah momen puntir, sedangkan WP-nya adalah momen tahanan polar. Perlu diketahui bahwa untuk momen tahanan polar ini juga ada rumus tersendiri tergantung pada penampangnya. Di sini rumus-rumus momen tahanan polar sering dipakai. Yang pertama adalah apabila penampangnya bulat atau lingkaran dengan diameter D, maka momen tahanan polarnya atau WP-nya 0,2 D pangkat 3, di mana D-nya tadi diameter daripada batangnya. Kemudian apabila penampangnya persegi ya dengan lebar B dan tingginya H, maka momen tahanan polar atau WP-nya sama dengan 1/12 BH pangkat 3 ditambah 1/12 B pangkat 3H dibagi setengah H. Contoh soal di sini sebuah batang yang mendapatkan kopel ya, sehingga di sini akan terjadi tegangan puntir. P-nya atau gayanya adalah 100 kg, kemudian L itu ini jarak ini adalah L 40 cm lengan kopelnya, kemudian diameter batangnya ini adalah D 10 cm. Maka ditanyakan di sini tegangan puntir yang terjadi atau yang timbul. Penyelesaiannya, pertama kita hitung momen puntirnya yaitu P kali L, P kali atau ini P kali L. Hingga di sini 100 kali 40 sama dengan 4000 kg cm. Kemudian momen tahanan polarnya 0,2 D pangkat 3, ini karena penampangnya berbentuk bulat atau lingkaran. Sehingga kalau kita hitung 0,2 kali 10 pangkat 3 menjadi 200 cm pangkat 3. Sehingga tegangan puntirnya P sama dengan MP per WP, 4000 dibagi 200 sama dengan 20 kg per cm persegi. Tegangan tumpu. Tegangan tumpu adalah tegangan yang timbul atau terjadi akibat gaya yang menumpu pada dinding lubang. Perlu diketahui bahwa tegangan tumpu biasanya terjadi atau sering terjadi pada sambungan paku keling atau sambungan baut. Pada sambungan paku keling atau sambungan mur baut, apabila pada sambungan bekerja gaya, paku keling atau mur baut diadu kekuatan dengan lubangnya. Jika paku keling atau mur baut menerima gaya maksimum, akan terjadi tegangan geser. Sedangkan jika lubang paku keling atau lubang mur baut menerima gaya maksimum, maka akan terjadi tegangan tumpu. Besarnya tegangan tumpu dapat dihitung dengan rumus yaitu sigma S sama dengan P per F, di mana sigma S-nya adalah tegangan tumpu, P-nya gaya tumpu, F-nya adalah luas bidang tumpu. Nah, untuk luas bidang tumpu ini, khusus pada sambungan paku keling, maka di sini bisa dirubah menjadi rumusnya menjadi P sama dengan D kali S, di mana D ini adalah diameter paku keling, sedangkan S-nya adalah tebal plat yang disambung. Sebagai contoh, ini diketahui sebuah sambungan baja menggunakan paku keling mendapatkan gaya P 3200 kg, S-nya 80 mm, ini tebal bajanya 80 mm, dan diameter paku kelingnya atau D-nya 20 mm di sini. Maka untuk menghitung besarnya tegangan tumpu yang terjadi, sigma S sama dengan P dibagi D kali S, 3200 dibagi di sini 20-nya adalah diameter paku keling, 80-nya tebal plat bajanya, sehingga menjadi 3200 dibagi 160 menjadi 20 kg per milimeter persegi.
Yang terakhir adalah tegangan kombinasi. Pada penampang konstruksi sering terjadi secara serentak berbagai macam tegangan sebagai akibat dari berbagai macam beban yang timbul. Sebagai contoh, sini tegangan lentur dengan tegangan geser atau tau, maka rumus tegangan kombinasinya adalah sigma I, ini singkatan dari sigma ideal, itu sama dengan sigma L kuadrat. Nah, akar pangkat 2 dari sigma L kuadrat ditambah tau kuadrat. Cuman sigma I adalah tegangan ideal, tegangan kombinasi, sigma L-nya tegangan lengkup, dan tau-nya adalah tegangan gesernya. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pembahasan mengenai tegangan ini, yang meliputi tadi ada pengertian tegangan, macam-macam tegangan, dan contoh-contoh soal perhitungan tegangan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikianlah pelajaran kita, pembahasan kita tentang materi tegangan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.